Makasih Ibu Pri baik hati, udah boleh Zura main ke sini. Sama-sama Zura, nanti kalau mau main ke sini lagi boleh ya. Atau kalau mau nginep juga boleh loh. Really? Yaudah kamu salim dulu Gi sama Tante Nabila. Setelah itu kamu masuk mobil ya. Papa masih mau ngobrol sama Tante Nabila dulu. Bye sayang. Oh ya, gimana kondisi Sira? Apa dia sudah mulai tenang? Alhamdulillah udah Mas, setelah saya janjiin dia akan ketemu sama ayahnya. Tadinya saya belum mau sih ketemuin Sira sama ayahnya, tapi saya tuh benar-benar nggak tega. Oke, kalau saya boleh kasih saran, coba kamu telepon Arga dulu dan minta dia untuk bicara sama Sira. Mungkin setelah itu kondisinya akan jauh lebih baik. Iya Mas, nanti saya akan coba telepon Mas Arga untuk ngobrol sama Sira. Ya seenggaknya dia bisa ngelepas kerinduan sama ayahnya kan. Ya. Come on, let's go home, Pa. Sebelum Zura berubah pikiran dan nggak mau pulang lagi. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Kalau ada apa-apa langsung hubungin saya aja, nggak usah sungkan ya. Saya pasti bantu. Insya Allah, makasih ya Mas. Pamit ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bagas? Bagas? Bima? Pada kemana sih? Mbak Bonita? Bagas? Pintu depan kok gak dikunci? Terus sekarang gak ada yang nyaut. Apa terjadi sesuatu sama mereka? Bagas? Bagas? Seperti Ibu. Makasih sayang. Sini, Bu. Selamat ulang tahun Ibu Bagas yang paling baik dan paling cantik. Terima kasih ya sayang. Kayak gini. Tadi Ibu khawatir banget tahu, Ibu kira Bagas kenapa-napa. Makasih ya sayang, kamu udah siapin semua ini buat Ibu. Ibu seneng kan dapat surprise dari kita? Ibu seneng banget. Walaupun tadi Ibu hampir aja jantungan. Yang bikin ini bukan Bagas aja. Bagas dibantu sama Om Dokter dan Bima. Makasih juga ya buat Dokter Iko sama Bima. Sama-sama Bu. Sama-sama Erika. Surprise part 2 ini, Dok. Ayo Bu, kita potong kuenya dan tiup lilinnya. Happy birthday to you. Sekarang tiup lilinnya ya. Tiup lilin, tiup lilin, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita tiup lilinnya bareng ya. Sebelum tiup lilinnya kita berdoa dulu ya Bu. Satu, dua, tiga. Yeay.
Ini buat anak ibu yang paling pintar. Suapin Om Dokter juga. Ayo, Bu. Oke. Ini buat Om Dokternya Bagas yang selalu baik sama kita. Mas Gerika. Om dokter punya hadiah buat Bagas. Mau nggak? Mau? Beneran mau? Ya, Om Dokter jahil. Enggak jahil. Terus bagus. Oh, nah ini kamu. Go! Oh iya, Bagas. Tante Bonita mana? Emang dia belum pulang kerja? Tante Bonita udah pulang kok. Kok nggak ada ya? Tahu deh. Kok ada suara gedor-gedor pintu? Coba kita lihat ya. Tolong bukain! Buka, tolong! Tolong! Buka, aku kekunci di dalam! Tolong! Bukain pintunya! Jangan lancang sama Rika. Tante Bonita memukul ibu. Nah, kamu tuh apa-apaan sih? Kamu kenapa mau nampar aku? Aku salah apa sama kamu? Pasti kamu kan yang udah ngunciin aku dalam gudang. Maksud kamu tuh apa sih, Mbak? Aku aja baru pulang. Gak usah bohong kamu, Erika. Mbak, aku nggak bohong. Jangan-jangan yang pas saya kuncin pintu gudang dari luar itu ada Bu Bonita ya? Jadi pas saya ketemu Bima di depan dapur tadi, Dok, maksudnya apa sih? Ya. terus mau cobain nggak? Mau? Kalian lagi ngapain sih? Sebelum masuk, harusnya Tante Bonita bilang Assalamualaikum dulu. Bagas, kamu tuh anak kecil jangan banyak ngatur deh. Ini kalian lagi sibuk ngapain? Ibu Bagas ulang tahun, Tante. Kita mau kasih surprise buat Ibu. Bagas, ibu kamu tuh udah tua. Gak perlu dirayain kayak gini. Lebay banget deh kalian. Gak apa-apa, biar Ibu seneng, Tante. Nyenangin orang itu, pahalanya besar lah, Tante. Benar kan, Om Dokter? Iya, saya. Apa-apa. Oh iya, Bagas. Bagas, tahu nggak dekorasi buat hiasan di dinding? Ada di gudang, Om Dokter. Tadi Bibi bilang, Bibi mau yang ngambilin. Oh gitu. Yaudah, biar Om dokter bantuin ya. Masuk. Bima lama banget lagi. Takutnya Rika keburu pulang. Di mana sih pita yang dibilang Bagas tadi?
Aku kan mau gunting-gunting tuh pita, mau aku hancurin supaya acaranya Erika tuh gagal sekalian. Enak aja dia dapat perhatian segitunya dari dokter Iko. Loh, Dok? Dokter ngapain di sini, Dok? Bima, saya mau ngambil pita hiasan buat dinding. Kata Bagas ada di gudang. Iya, Dok. Ini ada di dalam kardus ini. Tadi saya belum sempat anterin karena mampir dulu ke dapur buat matiin kompor. Oh, yaudah. Biar saya yang bawa ya. Baik, Dok. Oke, thank you. Makasih, Dok. Mana sih ditaruhnya? Benar kata dokter Riko. Saya yang kuncin pintu gudang dari luar. Tapi saya beneran nggak tahu kalau ada Bu Bonita di dalam. Tuh kan, bukan ibu yang kuncin Tante Bonita. Bibi juga nggak sengaja kuncin Tante. Jadi kamu yang udah menjadi saya di dalam. Iya, Bu. Tapi saya beneran nggak tahu kalau ada Bu Bonita di dalam. Kamu tuh harusnya sebelum muncul lihat-lihat dulu dong. Iya, Bu. Maaf, Bu. Saya yang salah. Mbak, udah dong. Jangan marahin Bima. Bima juga udah minta maaf sama kamu, dia nggak sengaja. Ini semua tuh tetap semuanya gara-gara kamu, Erika. Karena mau ngadain acara pesta ulang tahun kamu yang nggak penting itu, jadi ada kejadian kayak gini. Tapi Bu, ini murni kesalahan saya. Jadi saya mohon Bu Bonita jangan kaitkan lagi dengan Bu Erika. Enggak, ini tetap salahnya Erika. Bu, maaf ya, Bu. Gara-gara saya, Bu Bonita jadi ikut marah sama Ibu. Gak apa-apa kok, Bi. Lagian Bima kan juga gak sengaja. Udah Bima gak usah ngerasa bersalah ya. Bun, Om Firman sama Zura udah pulang. Udah sayang. Sira udah tidur? Udah Bun barusan. Makasih ya. Kamu udah bantuin Bunda nenangin Sira. Bun, Bunda gak perlu bilang makasih. Karena emang udah seharusnya aku buat jagain adik-adik aku. Bun, Syira sama Zura beda banget ya. Maksudnya? Iya Zura, ikhlas aja nerima perceraian orang tuanya. Beda sama Syira, Bun. Kesabaran aku tuh hampir habis gara-gara Syira. Dan aku hampir aja pergi dari rumah ini, Bun. Untungnya ada Albi yang nahan aku buat gak pergi. Setiap orang karakternya itu beda-beda. Bahkan kakak adik sekalipun. Kayak kamu nih, kamu, Albi, Sira, itu kan beda-beda. Jadi kita nggak boleh banding-bandingin. Tapi Bun, Syira sama Zura itu seumuran. Mereka juga ngalamin masalah yang sama, Bun. Ya, Om Firman pernah cerita sama Bunda, kalau awalnya Zura juga nggak bisa terima. Tapi karena setiap hari dikasih pengertian, akhirnya Zura bisa nerima semuanya. Lain sama Sira. Sira itu kan baru tahu apa yang terjadi sama ayah dan Bunda sekarang. Jadi emang tugas kita untuk menangin Sira. Aku akan selalu bantuin Bunda buat kasih pengertian buat Syira, Bun. Tapi kalau sampai Syira nagih janji Bunda gimana? Buat ketemu sama ayah atau tinggal sama ayah? Bunda yakin bakal ikutin kemauannya Syira? Bunda udah janji sama Sira. Dan Bunda harus tepatin janji Bunda. Soalnya sekarang juga Sira tuh kelihatannya emang lagi butuh ayah di sampingnya. Bun, tapi aku nggak setuju, Bun. Kalau sampai Syira tinggal sama ayah dan Mr. Troublemaker, Syira itu bakal dicuci otaknya buat benci sama kita, Bun. Mr. Troublemaker itu licik. Dia tuh nggak pernah puas, Bun, kalau belum lihat kita menderita. Aku pikir Mr. Troublemaker kalau udah rebut ayah, Mr. Troublemaker tuh nggak akan pernah ganggu hidup kita lagi. Ternyata nyatanya enggak kan, Bun? Sayang, kamu tenang dulu ya. Insya Allah Bunda tahu apa yang akan Bunda lakuin. Hilda pasti masih marah sama aku karena masalah Sira tadi.
Kalau aku diam aja, sampai besok dia juga pasti bakal marah. Aku harus bicara sama Wilda keputusan aku soal Syira. Malam ini juga. Kalau aku udah ngambek kayak gini, baru aja kamu romantis sama aku. Sayang, aku tahu kamu belum tidur. Kamu jangan marah lagi ya. Aku udah ngambil keputusan untuk ngajuin hak asuh Syira. Serius? Aku gak maksud bikin kamu marah. Aku tahu niat kamu tuh baik. Ya maaf tadi kalau aku sempat ragu untuk bawa Syira bareng sama kita.